Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Teks yang apa? Menggambarkan suatu objek tertentu sesuai dengan apa? Panca indera. Di rumah udah belajar tentang teks deskripsi? Baca? Ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Yang pertama, apa itu teks deskripsi? Mas, kayak coba dibaca. Nah, jadi teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau menulis teks deskripsi harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau warnanya hijau ya ditulis hijau. Kalau misalnya mau nulis tentang pantai Parangtritis yang pantainya itu ternyata kotor, ya harus ditulis sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya kebersihannya kurang. Terus sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Tujuannya apa? Kenapa kita harus menulis sesuai dengan apa yang kita lihat? Agar pembaca itu bisa merasakan, mendengar apa yang kita tuliskan. Maka sampai sini pengertian teks deskripsi. Nah, ada yang tahu struktur teks deskripsi ada berapa? Ada 3. Apa aja? Yang pertama, identifikasi. Terus yang kedua, deskripsi bagian. Yang terakhir, penutup. Ternyata udah pada pinter semua ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Identifikasi ya. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu apa sih? Identifikasi itu berisi nama objek yang dideskripsikan berupa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum. Nah, di sini contohnya ada tari jaipong, tentang tari jaipong. Jadi di identifikasi ini isinya pernyataan umum atau informasi-informasi umum, tapi belum terperinci ya. Contohnya di sini ada letaknya, letak geografisnya atau asal hubungannya, sejarahnya, yaitu dari daerah Karawang, Bandung. Terus ini tari jaipong itu merupakan gabungan dari tari Banjar, tari pencaksilat, dan lain-lain. Terus sama ada tujuannya tari jaipong itu untuk apa? Itu yang dinamakan identifikasi. Jadi pernyataan umum atau masih yang belum terperinci. Yang kedua tadi apa? Deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini bagian-bagian yang tadi dijelaskan pada identifikasi itu digambarkan lebih rinci lagi. Apa itu deskripsi bagian? Penulis itu digunakan pada deskripsi bagian ini. Tadi Mbak Atul bilang di deskripsi bagian itu bagian-bagian tertentu pada objeknya itu lebih dijelaskan dengan rinci. Jadi kalau misalnya mau tadi yang awal menjelaskan tentang pantai Parangtritis, nanti dijelaskan lebih rinci. Misalnya ada wahananya apa aja, terus harga tiketnya, buka tutupnya sampai kapan, bahkan sampai deskripsi bagian. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Ada yang tahu isinya apa? Pesan atau harapan. Nah, jadi di dalam penutup itu tujuannya penulis untuk memberikan kesan terhadap objek itu. Misalnya pantai Parangtritis itu ternyata kotor, terus sebenarnya indah, tapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk ke dalam kesan penulisnya. Terus harapannya apa? Nanti di akhir paragraf itu lebih memperhatikan kebersihan. Nah, ini ada contoh penutup dari tari tradisional, tari jaipong tadi. Meski tergolong tari tradisional, jaipong masih digemari oleh semua kalangan. Bahkan tarian ini beberapa kali dipentaskan di negeri tetangga. Nah, ini kesannya. Terus anak cucu kita itu tadi mengenai penutup dari teks deskripsi.
judul paket satu rekor